Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, adik-adik yang saya hormati, wabil khusus Ustadz Agus Wahid, Wakil Ketua LPPD Khairul Ummah, Ustadz Marwan Shah, Sekretaris LPPD Khairul Ummah, para pengurus perwakilan Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Depok yang sudah hadir, yang belum hadir dari Bekasi, dari Bogor, dari Tangsel. Hadir juga bersama kita pengurus-pengurus masjid, pengurus majelis taklim, para alumni yang saya hormati. Saya duduk di sini karena ada bangkunya. Dari tadi nggak ada yang duduk di sini, jadi saya duduki. Kita bersyukur kepada Allah, pada hari ini kita bisa hadir di tempat ini. Ya, sudah menjadi kebiasaan saya suka mengadakan silaturahim Idul Fitri di rumah. Biasanya hari keempat, hari kelima Lebaran, tapi konfirmasinya masih di kampung, masih banyak yang pulang kampung. Mohon maaf nggak bisa hadir. Maka saya adakan di sini dengan sasaran yang lebih luas, sehingga bisa tertampung dalam jumlah yang banyak. Meskipun ternyata yang hadir juga belum sebanyak yang konfirmasi. Yang konfirmasi hadir banyak, tapi yang baru datang ya baru segini. Kira-kira sepertiga, baru sepertiga dari yang konfirmasi. Kalau nggak datang juga berarti nasi uduknya lebih. Kalau nasi uduknya lebih berarti bisa bawa pulang. Begitu. Saya ingin menyampaikan dulu beberapa informasi terkait dengan Khairul Ummah sebagai tambahan tadi. Yang pertama, kegiatan unggulan kita adalah menyelenggarakan kursus dan pelatihan. Karenanya kursus dakwah angkatan 57 akan dimulai pada Sabtu yang akan datang. Yang belum bisa ceramah, yang udah bisa tapi belum cukup percaya diri, yang udah bisa tapi ingin meningkatkan kebisaannya, itu ikuti program kursus dakwah angkatan 57 dimulai Sabtu yang akan datang tanggal 13. Jam 13 selama 3 bulan. Jam 13 selama 3 bulan. Nanti di akhir pertemuan akan diadakan sekaligus pelatihan menulis untuk dakwah. Pelatihan menulis angkatan ke berapa ya? Angkatan 12 kalau nggak salah. Sehingga dari tidak bisa nulis akhirnya bisa nulis dengan pelatihan sehari. Bahkan ada yang sudah bisa bikin buku. Alhamdulillah ada pelatihan menulis diselenggarakan. Ada peserta yang sudah bisa bikin buku, bahkan sudah dapat royaltinya.
dapat royalti. Lalu dia datang ke sini memberikan hadiah kepada saya. Ini sebagai tanda terima kasih saya sudah ikut pelatihan sehingga saya sudah menulis, bukunya sudah terjual dan saya dapat royaltinya. Nah, ada yang begitu. Ada juga yang sudah bikin beberapa buku dan di grup alumni penulis itu sudah di-share bukunya. Bagus itu dibeli bukunya biar supaya kita mengapresiasi. Namanya Darmawan. Darmawan sudah nulis beberapa buku. Baik. Jadi itu pelatihan yang akan kita selenggarakan, kursus dakwah angkatan 57. Yang kedua adalah kursus pelatihan manajemen masjid. Sebenarnya saya menyelenggarakan kursus manajemen masjid yang diberi nama dengan Sekolah Manajemen Masjid. Ternyata dalam perkembangannya minat orang untuk ikut kursus yang berjangka waktu 3 sampai 4 bulan, 16 kali pertemuan itu semakin menurun minat ikut kursus. Tapi kalau dibikin pelatihan sehari itu masih banyak yang ikut. Sehingga saya selenggarakan pelatihan sehari. Dan ini juga kan sudah diadakan di berbagai tempat di masyarakat. Di bulan Ramadan yang lalu saya mengisi pelatihan atau workshop manajemen masjid di Masjid Andalusia di Sentul. Itu pesertanya cukup banyak. Ada juga diselenggarakan di Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro di Bintaro Pondok Aren. Itu juga diselenggarakan. Nah, insya Allah nanti tanggal 18 hari Kamis itu saya adakan pelatihan manajemen masjid dengan tema profil masjid ideal. Jadi satu tema saya bahas dalam pelatihan sehari. Kan temanya banyak, manajemen masjid temanya banyak. Dari buku yang saya tulis ada 9 judul buku. Nanti dari tema-tema itu ada yang dibahas dalam pelatihan sehari. Beberapa pihak sudah menghubungi saya untuk menyelenggarakan sendiri pelatihan manajemen masjid, insya Allah. Lalu pada waktu yang lalu kita juga sudah menyelenggarakan pelatihan manajemen majelis taklim. Konotasinya kan kalau majelis taklim itu ibu-ibu ya. Padahal ini juga majelis taklim namanya. Tapi kesannya ibu-ibu. Dan saya mengingatkan agar majelis taklim itu jangan berubah menjadi majelis zikir. Karena gejalanya berubah jadi majelis zikir. Maksudnya apa? Zikirnya lebih banyak daripada taklimnya. Pengajian jam 1 sampai jam 3 menjelang asar. Jam 1 dimulai. Apa tuh acaranya? Baca Yasin, tahlil, selawatan, dan seterusnya. Setengah 3 ustazahnya baru datang. Dari jam 1 sampai jam 3, tapi ceramahnya cuma setengah jam. Itu pun nggak nyampe, efektifnya nggak nyampe setengah jam. Jadi zikirnya lebih banyak daripada taklimnya. Bukannya nggak boleh, tapi kan ini mau majelis taklim, mestinya taklimnya lebih banyak.
daripada zikirnya. Itu, nah khairul ummah dalam konteks pengembangan ada usulan-usulan dari teman-teman untuk membuka perwakilan. Nah, maka dibukalah perwakilan, sudah diresmikan, ada di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Tangerang, Tangsel, Depok, Bogor. Itu yang sudah dibuka. Sebenarnya sudah lama ada di Pontianak, ada juga di Lampung, cuma tidak begitu efektif. Itu sifatnya perwakilan, yang perwakilan ini bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan. Lalu dikembangkan juga ada channel YouTube. Meskipun semua orang bisa bikin channel YouTube, nanti mau diefektifkan juga website biar supaya orang bisa akses tulisan-tulisan selain yang selama ini saya kembangkan melalui media sosial seperti WA. Disebarkan materi-materi dakwah melalui WA. Lalu bantuan-bantuan buku khutbah, buku materi dakwah kepada dai-dai di pelosok-pelosok negeri. Saya baru saja mengirim beberapa hari kemarin dan alhamdulillah sudah sampai konfirmasinya di beberapa tempat di Nusa Tenggara Timur. Kita tahu Nusa Tenggara Timur daerah minoritas Muslim. Kemudian mereka ekonominya sulit, daerahnya juga sulit, jalan banyak yang rusak dan seterusnya, sehingga ada donasi dari kaum muslimin meskipun belum begitu banyak untuk dibantu dalam bentuk buku khutbah dan sebagainya. Sudah saya kirim satu paket senilai 300.000, sudah termasuk ongkos kirim, itu ke 30 masjid di Nusa Tenggara Timur. Ada di Ende, ada di Flores, ada di Alor dan sebagainya. Baik. Jadi apabila ada di antara teman jamaah yang mau ikut kursus dakwah, silakan daftar. Acaranya mulai Sabtu yang akan datang jam 13. Kemudian kursus pelatihan manajemen masjid tanggal 18 dari jam 9 sampai jam 5 sore. Hari Kamis tanggal merah. Tanggal merah apa tuh ya? Saya kalau ada tanggal merah langsung aja saya bikin program. Orang suka bilang, "Ustadz sibuk banget kelihatannya." Saya bilang, sibuk itu bisa dibikin-bikin. Sibuk bisa dibikin-bikin. Nah, saya pernah ngajari di kursus itu tentang peluang. Peluang itu di apa? Peluang dimanfaatkan. Ustadz Wahyu dikasih peluang oleh Ustadz Marwan, maka peluang itu dimanfaatkan. Yang kedua, peluang itu dicari. Peluang itu dicari. Saya udah bisa ceramah Pak Ustadz, tapi nggak ada yang ngundang. Emang siapa yang mau ngundang? Orang tahu juga enggak kalau kita bisa ceramah. Maka peluang itu dicari. Ngomong aja sama istri, kalau punya istri, istrinya ikut majelis taklim. Tolong dong bilang sama pengurus majelis taklim, saya pengen ngasih kultum. Nah, itu namanya nyari peluang. Di masjid habis zuhur, habis asar nggak ada yang ceramah. Ceramah aja. Itu namanya cari peluang.
Nah, terus ketiga, peluang itu diciptakan. Peluang diciptakan. Tanggal 18 tanggal merah. Nggak ada orang ngundang saya untuk acara, saya bikin aja acara. Itu namanya menciptakan peluang. Baik. Yang kedua, selain Khairul Ummah, saya ingin ceritakan juga sedikit tentang Masjid Al-Insan. Saya menjadi pembina di Masjid Al-Insan ini. Alhamdulillah ada terobosan-terobosan baru yang dilakukan oleh pengurus Masjid Al-Insan yang lebih muda dari segi usia. Karena Masjid Al-Insan ini dulunya ini lokasi pabrik tekstil PT Sandang, BUMN itu. Nah, tapi terus pabriknya sudah tidak ada di sini, ya. Dipindah kemana? Kerawang, ya. Masih ada sampai sekarang, nggak tahu saya. Ya, jadi PT Sandangnya dipindah ke Kerawang. Bagaimana ceritanya selanjutnya? Tempat ini kemudian tanahnya entah dijual, entah tukar guling, lalu dibangunlah perkantoran di sebelah sana, pertokoan dan perkantoran. Nah, terus dibangunlah apartemen, Senayan Residence. Dibangunlah perumahan mewah di sebelah sini. Masjidnya ini mau digusur juga, tapi terus dipertahankan, diperjuangkan sampai kemudian statusnya sekarang menjadi pasos pasung, sehingga asetnya ke Pemda DKI. Maka Masjid Al-Insan ini pengurusnya udah tua-tua, karena dia dulunya kan tinggal di sini nih, kompleknya di sini juga. Sekarang pada pindah, ada yang pindah ke Bekasi, ada yang ke Ciledug, ada yang ke Cilandak dan sebagainya. Sekitar 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu itu pengurusnya paling datang hari Senin sama hari Jumat. Nah, gitu. Senin Jumat sekretariatnya ada pengurus. Akhirnya dalam perkembangannya dilakukan perubahan kepengurusan, nah, sehingga dikembangkanlah kegiatan-kegiatan. Sekarang sudah ada rumah tahfiz di sini. Khairul Ummah yang semula di ruangan sana sekarang udah pindah ke sini sekretariatnya. Ruangan sana menjadi ruang meeting, ruang belajar. Jadi orang mau memanfaatkan tempat itu bisa. Ada orang kantor mau rapat di luar bisa dipakai di sini. Ada organisasi mau rapat di sini bisa. Nah, itu begitu. Jadi tempat itu bisa lebih besar fungsinya. Hari Ahad besok anak muda bikin pelatihan pangkas rambut. Pelatihan pangkas rambut. Sebelumnya pelatihan bikin sabun. Jadi ada kegiatan pelatihan-pelatihan, editing video dan sebagainya. Jadi ada beberapa pengembangan dari masjid ini sehingga bisa lebih hidup di masa-masa berikutnya. Baik. Sedikit pesan yang ingin saya sampaikan biar ada oleh-oleh pulang dari sini mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu. Sebagaimana kita ketahui bahwa puasa Ramadan kita itu targetnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita takwa. Saya
mau menerbitkan buku yang baru, itu judulnya Hai Orang Yang Beriman. Buku ini membahas ayat-ayat Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itu di dalam Al-Quran ada 89 ayat. 89 ayat Ya ayyuhalladzina amanu sudah saya tulis, sudah di setting, sudah di layout, sudah saya koreksi. Sebentar lagi mau naik cetak, covernya sudah selesai dibuat. Satu di antaranya adalah ayat yang sering kita dengar khotib tiap Jumat menyampaikan, surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, tunduk patuh taat kepada Allah. Ketika ayat ini turun, para sahabat itu gelisah, para sahabat itu resah. Kita pernah nggak ngalami rasa gelisah, rasa resah? Pernah. Sebabnya apa itu? Khawatir nggak punya duit, Pak Ustadz. Khawatir sakit, khawatir jabatan lepas, khawatir nanti kalau tua bagaimana, dan sebagainya. Keresahan-keresahan yang sifatnya duniawi. Sahabat-sahabat itu sesudah turun ayat ini resah gelisah. Kenapa? Karena khawatir tidak termasuk haqqa tuqatih. Nah itu dia. Khawatir tidak termasuk orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Makanya sesudah turun ayat ini, karena mereka gelisah, resah, mereka meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya, kualitas dan kuantitas pengabdiannya, sampai terkesan itu berlebihan. Kesannya sampai berlebihan dalam ibadah. Kalau saya nggak yakin di sini ada yang berlebihan dalam ibadah. Yang ada kekurangan. Itu kalau disebut sholat tahajud sepertiga malam terakhir, itu betul-betul sepertiga malam. Yang disebut sepertiga malam, malam dibagi 3. Malam itu dimulai dari maghrib, katakanlah maghrib jam 6, subuh setengah 5. Dari jam 6 sampai setengah 5 itu berapa jam? 11. Berarti 11 dibagi 3. Jadi 3,5 jam. Sepertiganya itu 3,5 jam. Dari jam 6 sampai 9.30, 21.30, setengah 10, itu namanya sepertiga malam pertama. Dari setengah 10 sampai jam 1, itu berarti sepertiga malam kedua. Dari jam 1 sampai setengah 5, itu namanya sepertiga malam ketiga. Jadi tahajudnya betul-betul dari jam 1 atau setengah 2. Kita kalau jam 1 bangun ngapain? Kencing semalaman 3 kali. Ini betul-betul tahajudnya dari jam 1 sampai menjelang subuh. Itu para sahabat. Kalau kita mah ngapain selama itu? Apa yang mau kita baca kan gitu? Mungkin Ustadz Amrul sih hafalannya udah selesai dia. Banyak dia hafalannya.
Udah 30 juz ya? Alhamdulillah. Jadi kurang berapa lagi? Udah 30 juz masih kurang berapa lagi? Sehingga karena sholat malamnya begitu lama berdiri, itu lama-lama ada sahabat yang telapak kakinya tuh melebar, kayak orang jalan kaki nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, tiap hari begitu, lama-lama telapak kakinya melebar. Apa itu istilahnya ya? Gitu. Telapak kakinya melebar. Kalau nggak ada istilahnya, bikin istilah sendiri. Nah, bahkan ada yang khawatir kalau lagi sholat itu, lagi baca Quran itu ngantuk, itu bisa jatuh. Untuk mencegah jangan sampai jatuh, itu sebelum sholat pasang tali, tambang. Ibarat petinju, meskipun dipukul habis-habisan, dia nggak keluar dari ring. Kenapa? Ada tali di sekitarnya. Nah, ini dia pasang tali. Allahu Akbar. Itu tangannya dimasukin ke sela-sela tali itu. Jadi tali ada di sela-sela ketiak. Sekalipun ngantuk nanti dijamin gak jatuh. Kenapa? Ini tali sudah terapit di sela-sela ketiak. Maksudnya begitu. Ini sudah masuk kategori berlebihan. Gak usah gitu-gitu amat. Bahkan pernah juga ada 3 orang sahabat datang ke rumah Nabi, cuma Nabi nggak ada di rumah. Sahabat ini nanya kepada istrinya Aisyah, Rasul gimana sih ibadahnya? Biasa-biasa aja. Kalian juga udah pada tahu. Engkau kan hidup bersama Nabi, bisa jadi ada yang kami belum tahu. Sudah, kalian udah pada tahu, udah dijelaskan semua bagaimana ibadahnya Nabi. Tapi karena didesak terus, akhirnya Aisyah menceritakan saja, Nabi itu kalau malam tahajud tapi juga tidur, kalau siang puasa tapi juga berbuka. Begitu aja, gitu doang. Iya, ya udah kami permisi. Di tengah jalan yang satu nyeletuk, Nabi itu ibadahnya dikit ya, kirain gitu tahajud semalam suntuk, kirain tiap hari puasa, ternyata enggak ya. Ya kata yang satu, wajar aja Nabi ibadahnya cuma segitu, beliau kan udah dijamin masuk surga. Kalau kita kan gak ada jaminan dari siapa-siapa. Jadi mestinya ibadah kita harus lebih banyak dari ibadahnya Nabi. Kata yang satu lagi, masa iya begitu? Mendingan sekarang kita cari di mana beliau berada, nanti kita tanya. Nah, mereka cari, ketemu. Ya Rasul, kami ini ingin menjadi orang-orang yang hubungan kami dekat kepada Allah. Makanya kalau malam kami mau tahajud saja, nggak mau tidur. Kata yang satu, ya Rasul, saya ini orang yang ingin selalu menjaga kesucian jiwa kami. Karena itu kami kalau siang mau puasa saja. Kata yang satu lagi, ya Rasul, kami ingin berjuang di jalan Allah. Kalau berjuang, kami tidak ingin ada hambatan. Hambatan itu biasanya dari istri dan anak. Makanya kami mau berjuang saja, nggak mau menikah, nggak mau punya istri, nggak mau punya anak. Ini kan omongan-omongan yang kedengarannya bagus. Tapi apa kata Nabi? Saya ini orang paling takwa di antara kalian. Saya kalau malam tahajud, tapi juga saya tidur. Kalau siang puasa, tapi juga berbuka. Nggak tiap hari puasa. Saya juga berjuang di jalan Allah, tapi saya kan menikah, punya istri, punya anak.
Disitulah Nabi kemudian mengatakan an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Siapa tidak suka dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ini ini hadis bunyinya an-nikahu sunnati. Bukan at-ta'addud sunnati. Apa ta'addud? Berbilang, poligami. Jadi hadisnya an-nikahu sunnati, bukan at-ta'addud sunnati. Kalau mau ta'addud silakan. Nah, itu begitu. Nah, sahabat yang tadi sholatnya begitu lama sampai kesannya berlebihan, akhirnya Allah turunkan surat At-Taghabun, surat 64 ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Cuma penerjemahan semampumu kalau pakai rasa kita itu kurang enak, karena orang kita suka ngambilnya minimalis. Nah, saya kalau sholat 5 waktu nggak mampu, kalau 3 mampu. Jadi saya 3 aja, kan fattaqullaha mastata'tum. Nah, bukan begitu. Kalau begitu yang lebih enak, bertakwalah kamu kepada Allah seoptimal mungkin. Seoptimal mungkin. Yang ahli bahasa Arab, itu boleh nanti meluruskan kalau keliru. Nah, cocok nggak diartikan seoptimal mungkin? Nah, biar supaya bisa takwa seoptimal mungkin, di ayat ini disebutkan wasma'u. Nah, yang pertama, wasma'u, mendengarlah. Orang harus mau mendengar. Mendengar apa? Mendengar nasihat, mendengar tausiah, mendengar khutbah. Perlu diketahui, mendengar itu lebih sulit dari bicara. Benar nggak ya? Mendengar itu lebih sulit dari berbicara. Pernah nggak ada pembicara, sebut saja khotib, pernah nggak ada khotib lagi khutbah tiba-tiba ngantuk terus tidur? Ada nggak? Nggak ada. Khotib tiba-tiba ngantuk tidur lagi khutbah, itu nggak ada. Tapi kalau pendengar ada nggak? Khutbah lagi berlangsung tiba-tiba jadi harus mau mendengar. Mendengar itu penting. Cuma gangguan-gangguan ketika mendengar itu juga banyak. Termasuk lagi khutbah. Maka para sahabat tidak menunggu Nabi menyampaikan ceramah, tidak nunggu Nabi menyampaikan nasihat, tidak nunggu Nabi berkhutbah. Ada saat sahabat itu aktif minta nasihat. Datang, sahabat itu datang menemui Nabi minta nasihat. Ini kan jarang nih, orang datang ke rumah ustadz, ke rumah kiai minta nasihat, itu jarang. Bahkan yang udah jadi ustadz itu juga nggak mau denger. Apalagi yang udah jadi ustadz pada nggak mau denger. Saya ini udah lama nggak dengerin khutbah. Kenapa? Khutbah terus, nah gitu. Khutbah terus.
Tapi ada sekitar 2 bulan yang lalu, ini kok jadwal saya belum dikonfirmasi. Udah hari Kamis, biasanya kan hari Rabu, hari Selasa itu orang udah konfirmasi ulang. Bahkan seminggu sebelumnya udah konfirmasi ulang. Ini udah Kamis, besok mau Jumat kok belum konfirmasi ulang. Akhirnya saya WA, besok jadwal saya di situ kan? Bukan Pak Ustadz. Wah, salah nulis nih kalau begini. Nah, maka akhirnya saya tidak khutbah. Alhamdulillah saya dengerin khutbah hari itu. Jadi udah lama nggak dengerin khutbah, karena ada salah catat. Akhirnya saya jadi dengerin khutbah. Saya sholat Jumat di sini. Yang khutbah orang Pondok Pinang. Ustadz aja deh kalau gitu. Jangan, saya lagi mau dengerin. Pernah juga saya mau mendengarkan khutbah, itu tidak jadi. Enggak jadi mendengarkan khutbah. Kejadiannya sekitar 5 tahun yang lalu, ya, 4 atau 5 tahun yang lalu. Di mana? Di Jambi. Saya waktu itu ada pelatihan manajemen masjid di kota Jambi. Acaranya tuh Kamis, Jumat, Sabtu. 3 tempat. Sekota Jambi itu ada 300-an masjid. Jadi dibagi 3 zona. Zona 1 itu 4 kecamatan, 100 masjid. Zona 2 4 kecamatan, zona 3 4 kecamatan gitu. Masing-masing 100 masjid. Waktu hari Jumat itu saya acaranya di Masjid Agung Al-Falah. Masjid Agung Al-Falah yang dikenal dengan Masjid 1000 Tiang. Sampai dengan istirahat mau sholat Jumat, itu tidak ada permintaan saya untuk khutbah. Alhamdulillah nih, berarti saya dengerin khutbah nih. Nah, gitu. Saya sudah duduk di saf pertama agak sebelah kanan. Kemudian setengah 12 khotibnya masuk. Dia melihat saya. Langsung dia nemui saya, salaman. Nah, Pak Ustadz aja yang khutbah ya. Ini jadwal saya. Saya bilang jangan, saya lagi mau dengerin khutbah, masa disuruh khutbah. Enggak apa-apa Pak Ustadz, ini jadwal saya. Enggak, saya bilang, antum aja. Ya sudah, nah, dia ke tengah dekat mihrab. Dia kemudian sholat sunat. Beberapa waktu kemudian pengumuman. Biasa kan, ada pengumuman, laporan keuangan segala macam. Khotib disebut nama ustadz itu. Alhamdulillah, saya tidak khutbah. Selesai pengumuman, masuk gubernur dari depan. Dia nanya ketua masjid, siapa yang menjadi khotib? Ustadz kita di sini. Loh, katanya ada ustadz dari Jakarta. Iya, ada ustadz dari Jakarta. Minta beliau dong. Mumpung lagi ada di sini. Akhirnya ketua masjid nemui saya. Pak Ustadz, Pak Gubernur minta Pak Ustadz aja yang khutbah katanya. Waduh, saya nggak bisa nolak kalau begitu. Ya sudah, akhirnya saya juga yang itu namanya nggak jadi dengerin khutbah. Judulnya tidak jadi mendengarkan khutbah. Jadi harus mau mendengar. Sekarang YouTube banyak, ustadz-ustadz ceramah di YouTube banyak. Nah, itu kita bisa banyak belajar mendengarkan khutbah, mendengarkan ceramah. Yang kedua, setelah wasma'u wa ati'u, taat. Apa yang sudah kita dengar, taati.
Maka orang disebut takwa kalau dia taat. Wa atiu. Oleh karenanya para sahabat berusaha menunjukkan ketaatan. Sampai-sampai kita tahu ketika ayat turun surat Al-Maidah ayat 90 yang mengharamkan minuman keras, maka para sahabat itu langsung membuang minuman keras yang ada di rumah mereka masing-masing, sehingga jalan-jalan di kota Madinah itu jadi becek gara-gara minuman keras itu dibuang. Itu namanya taat. Yang ketiga, kalau mau taat, kalau mau takwa, wa anfiqu khairal li anfusikum. Infakkan yang baik untuk dirimu. Kalau kita berinfak itu kebaikannya buat diri kita juga. Berinfaklah yang terbaik. Memberilah yang terbaik. Cuma kadang-kadang kita memberi tidak yang terbaik. Ibu bikin soto banyak, udah dimakan sekeluarga nggak habis, disimpan di kulkas, besok dipanasin lagi, nggak habis, disimpan lagi. Cuma bilangnya apa? Wah, kalau nggak habis nih hari ini, besok bisa basi. Dah bagi deh tetangga, gitu. Itu bagi tetangga bukan niat mau berbagi. Kenapa? Daripada basi. Ali bin Abi Thalib, ceritanya itu dia tidak punya banyak harta. Saya nulis buku belajar kepada para sahabat Nabi. Satu buku itu isinya 50 sahabat. Diceritakan secara singkat 50 sahabat. Satu buku itu isinya 50 sahabat, itu 200 halaman. Harganya 50.000. Jadi satu sahabat itu cuma 1.000. Kerupuk aja kagak dapet. Alhamdulillah baru 2 jilid. Jadi ada 100 sahabat yang diceritakan itu. Tapi sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali belum. Mungkin karena ceritanya banyak, kalau Abu Bakar dan sebagainya ini mungkin bisa satu buku sendiri. Misalnya 50 cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq, 50 cerita tentang Umar bin Khattab dan sebagainya. Jadi sebelum yang itu terbit, yang ini aja dulu. Jilid 1, jilid 2. Ali bin Abi Thalib itu punya uang 4 dirham. Punya uang cuma 4 dirham. Dia meskipun duitnya nggak banyak, tapi dikenal sebagai orang dermawan. Biasanya yang disebut dermawan apa? Duitnya banyak. Abu Bakar, Umar, Ali itu duitnya nggak banyak, tapi dermawan dia. Punya uang cuma 4 dirham. 1 dirham diinfakkan di waktu malam. 1 dirham diinfakkan di waktu siang. 1 dirham diinfakkan di waktu sepi. 1 dirham diinfakkan di waktu ramai. Habis. Pernah nggak kita berinfak sampai duit kita habis? Nah itu belum pernah. Kalau punya duit 1 juta, berapa yang kita infakkan? 50.000 aja udah kebanyakan kan gitu. Nah kalau Abu Bakar As-Siddiq itu berinfak bisa sampai habis duitnya. Kan dulu itu Umar bin Khattab datang ke rumah Nabi, bawa duit yang banyak sekantong. Ya Rasul,
saya mau infak fisabilillah, ini diterima. Dibuka kantongnya, diperhatikan, duitnya banyak. Nabi merasa perlu bertanya, wahai Umar, untuk kamu sama keluarga apa yang disisakan? Oh, untuk kami ada segitu lagi ya Rasul. Jadi rupanya Umar menginfakkan 50% dari uang yang dia punya. Pernah menginfakkan 50%? Punya duit 1.500.000 diinfakkan? Belum pernah. Sama saya juga belum pernah. Nah, nggak lama kemudian datang lagi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bawa kantong isinya uang. Diserahkan pada Rasul, ya Rasul, saya mau berinfak. Ini diterima, dibuka, uangnya jauh lebih banyak. Nabi nanya dengan pertanyaan yang sama, untuk kamu sama keluarga apa yang disisakan? Untuk kami janji Allah dan Rasulnya. Itu artinya Abu Bakar ngasih semua uang yang dia punya. Mendengar hal itu, Umar menangis. Kenapa Umar menangis? Ya, kalau boleh pakai bahasa kita, perasaan saya infak udah banyak, tapi ternyata ada yang lebih banyak. Sehingga dia bilang apa? Wahai Abu Bakar, urusan kebaikan tidak ada orang yang mengalahkan engkau. Tapi kita nggak mesti kayak Abu Bakar, karena Abu Bakar itu pedagang. Mental pedagang memang rada-rada beda sama pegawai. Begitu. Kalau Pak Agam mau niru Abu Bakar, gajian baru tanggal 1 misalnya, diinfakkan semua, dapat lagi kapan? Bulan depan gitu. Tapi bagi Abu Bakar nggak masalah. Ntar juga dagang lagi, besok juga dagang lagi, dapat lagi duit. Oh, itu luar biasa. Yang repot pedagang, mentalnya kayak pegawai. Mentalnya kayak pegawai. Bukannya berinfak, bikin lagi toko. Bukannya nggak boleh, tapi infaknya jangan lupa. Jadi orang kalau mau takwa, dia harus berinfak untuk dirinya sendiri. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dihindarkan dirinya, dipelihara dirinya dari kekikiran, maka dia termasuk orang yang beruntung. Ini sesuatu yang sangat penting. Mengapa ibadah puasa kita itu dan seluruh ibadah kita targetnya adalah supaya kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah bertakwa, ada keutamaan, ada keuntungan yang diperoleh. Kalau kita sudah takwa, ada keuntungan yang diperoleh. Ini disebutkan di dalam surat Al-Furqan, di dalam surat Al-Anfal ayat 29. Surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan kamu furqan,
kemampuan membedakan mana hak, mana batil. Al-Quran itu disebut Furqan. Orang kalau takwa, dia bisa membedakan hak dan batil, benar salah. Membedakan ini bukan sekedar secara intelektual, bukan sekedar ngerti, bukan sekedar paham, tapi dia punya karakter berpihak pada yang benar, karakter membenci yang batil. Itu namanya Furqan. Bukan sekedar tahu. Emang lu kagak tahu kalau itu nggak boleh? Ya sebenarnya gue juga tahu. Ya. Cuma tapi kadang-kadang kan orang sekedar pengetahuan. Hak batil, benar salah itu sekedar pengetahuan. Kalau orang mengambil harta orang lain, dia tahu nggak kalau itu bukan harta dia? Ya dia tahu. Tapi dia mencari segala cara biar supaya yang bukan punya dia itu seolah-olah punya dia. Makanya ayat 188 surat Al-Baqarah, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang tidak benar. Wa tudlu biha ilal hukam, apalagi kalau kamu sampai membawanya kepada hakim. Dibawa ke pengadilan, sengketa harta. Berapa banyak tanah, sebidang tanah itu sertifikatnya ada 2. Sebidang tanah sertifikatnya ada 2. Ramadan kemarin ada acara buka puasa di rumah Pak Sutrisno Bahir. Di sini pojok nih Sutrisno Bahir, saya memberikan ceramah. Hadir juga di situ Pak Sopyan Jalil. Sopyan Jalil sampai nunjuk jari. Berapa banyak tanah, sebidang tanah sertifikatnya ada 2. Sopyan Jalil bekas Menteri ATR malah bilang begini. 3 malah katanya begini. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi, biar supaya kamu bisa makan harta orang dengan cara berdosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu itu bukan punya kamu. Berarti hak batil Furqan ini bukan sekedar pengetahuan, tapi karakter membedakan, lalu dia berpihak pada yang hak, meninggalkan yang batil. Terus wa yukaffir ankum sayyiatikum, Allah hapus kesalahan-kesalahanmu. Orang kalau takwa, kesalahan itu dihapus. Sebelum takwa kan dia tidak takwa. Ketika tidak takwa itu kan ada salahnya. Salahnya itu dihapus. Sehingga orang kalau udah dihapus kesalahannya, kesalahan itu tidak menjadi karakter dalam dirinya. Kesalahan tidak dilanjutkan dengan kesalahan. Oleh karenanya kalau orang dizolimi, dia jangan membalas kezoliman dengan kezoliman yang lebih zolim. Ini kan kadang-kadang kalau sudah membalas itu lebihnya banyak. Kemudian wa yaghfir lakum, diampuni. Kalau tadi dihapus, ini diampuni. Diampuni dosa-dosanya. Sehingga kalau orang sudah diampuni, dia sama seperti tidak punya dosa. Nah, inilah takwa yang harus kita terus pertahankan, kita tingkatkan sampai dengan Ramadan yang akan datang. Kita training lagi untuk memperkokoh ketakwaan lagi, terus begitu. Sehingga kalau ibarat tangga,
ketakwaan kita itu tangganya makin tinggi. Orang kalau sudah tinggi, biasanya tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi, lebih besar. Hati-hati melakukan kesalahan meskipun kecil, yang seringkali nggak dianggap prinsip, dia tetap menganggapnya sebagai sesuatu yang prinsip. Dia tidak menganggap remeh dosa meskipun kecil. Baik, ini yang saya sampaikan. Mungkin ada yang nanti mau menambahkan, saya persilahkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah Ramadan kita yang lalu. Jadi taqabbalallahu minka wa minkum itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Saya kembalikan ke Ustadz Marwan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.